Nama saya Jimmy Korwa. Saya selaku pemerhati pemuda Papua yang selama ini tertindas di tanah Papua. Terima kasih. Ya, saya atas nama Jimmy Korwa, kalau di Facebook yang sering dikenal Jimmy Korwa Jimkor. Hari ini hal yang saya lihat dan saya simak, makanya saya bisa berikan tanggapan lewat. Ya, Kakak Jimmy, kita minta tanggapan Kakak terkait dengan aksi demo yang dilakukan oleh saudara-saudara kita mahasiswa Papua di NTT pada tanggal 1 Desember 2023. Kira-kira apa maksud dari tujuan dari aksi tersebut? Ya, bagian daripada kekecewaan mereka terhadap pemerintah Republik Indonesia yang selama ini masyarakat Papua sering memberikan memperingati tanggal 1 Desember itu adalah hari di mana jati diri seorang anak Papua, bahkan pun bangsa Papua di dalam menuntut hak-hak dasar mereka selaku bangsa Papua. Mereka sebelum Indonesia masuk, Belanda didik mereka dan membentuk satu kerangka, ya mau dikatakan bahwa itu negara untuk orang Papua, Neunerat pada saat itu, untuk mereka terbentuk. Tapi seketika kepentingan Amerika dan Belanda masuk, mereka gara-gara sumber daya alam yang ada ini yang jadi persoalan sampai hari ini. Kenapa anak mahasiswa bisa demo, kenapa orang di hutan bisa ribut sampai sekarang? Karena negara harus ambil poros tengah, Indonesia harus berporos tengah untuk buka ruang dialog untuk status Papua ini, status politik Papua yang selama ini jadi bergejolak terus. Nah, ini yang sering pemerintah tidak memperhatikan hal itu. Jadi buka ruang dialog secara demokrasi sehingga masyarakat anak-anak Papua yang setiap tersebar di seluruh Indonesia ini, mereka juga bisa setiap tahun 1 Desember mereka tidak menyuarakan untuk seruan-seruan tentang status Papua, status politik Papua. Pemerintah Indonesia harus jeli dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan Papua dengan lewat jalur dialog. Jangan pembiaran ini jadi ajan proyek saja untuk kepentingan para pejabat-pejabat yang ada di negara, pemangku jabatan yang ada di negara yang memanfaatkan situasi dengan isu Papua ini untuk mereka punya kepentingan. Artinya adik-adik mahasiswa tidak tahu apa kena korban. Begitu pula ormas yang ada di sana, mereka juga menjaga mereka punya wilayah di situ tetap aman dan damai. Tapi ya sampai terjadi pemukulan kemarin itu kan sudah terlalu berlebihan. Adik-adik sana cuma menyuarakan, mereka tidak buat anarkis dan sebagainya. Dan negara Indonesia sudah tahu status politik Papua seperti bagaimana. Tanggal 1 Desember ya itu sudah. Kita tidak bisa bicara masalah persoalan Papua merdeka, ini dunia sudah tahu. Tapi Indonesia harus buka diri untuk buka ruang dialog itu. Aceh saja bisa. Waktu itu SBY dengan Yusuf Kala, mereka bisa memberikan buka ruang dialog sehingga perdamaian antara GAM dengan masyarakat sipil dengan pemerintah Indonesia. Akhirnya penandatanganan Helsinki terjadi. Akhirnya hak prerogatif otonomi khusus diberikan penuh kepada pemerintah Aceh untuk mengatur daerahnya sendiri untuk ada di dalam NKRI ini. Kita Papua ini tidak melawan, tapi pemerintah Indonesia juga harus buka diri sehingga saudara-saudara yang ada di hutan di dalam sana juga mereka juga bisa ada di dalam sebagai ini untuk ada di dalam ruang dialog itu seperti itu. Jadi hari ini jangan lihat orang Papua di sebelah mata bilang orang Papua melawan konstitusi negara. Tidak ada, tidak melawan konstitusi negara ini. Kita masih ada di dalam NKRI. Tapi cara daripada pemimpin kita yang ada di negara ini untuk memperhatikan hal itu. Saya rasa itu saja, tidak ada persoalan, tidak ada yang akan berteriak di anak mahasiswa. Pasti mereka pergi sekolah baik-baik di daerah-daerah yang tersebar di Indonesia ini. Saya kira mungkin itu mungkin bisa saya
berikan tanggapan. Berarti maksud kakak adalah tanggal 1 Desember itu merupakan hari bersejarah ya? Ya. Hari bersejarah untuk Jati diri orang Papua. Jati diri orang Papua. Iya, berarti maksud tujuan aksi demo daripada adik-adik mahasiswa kita semua sudah tahu ya bahwa itu merupakan harkat dan martabat orang Papua yang selama ini. Karena memang kita lihat mereka pergi sekolah pulang juga tidak ada lowongan. Sistem ini dikuasai oleh saudara-saudara Nusantara di Republik Indonesia dari Sabang sampai Ambon ini termasuk NTT. Mereka yang menduduki birokrasi, mereka itu semua. Adik-adik yang datang kemarin juga setengah mati kasih mereka sarjana juga mereka buang di tempat sampah. Kita yang punya negeri kita sudah menderita. Jadi tolong kepada ormas-ormas yang ada di seluruh Indonesia jangan anggap bahwa ada dari mahasiswa Papua yang ada di kalian punya daerah itu mereka itu ancaman bagi kalian, bukan. Tidak boleh begitu, sebab saudara-saudara kalian yang ada di dalam sini, yang ada di Papua sih kita perlakukan mereka baik. Kita hak kesulungan saja mereka ambil, rampas. Yang menduduki DPR dan baliho terhambur di seluruh tanah Papua di 6 provinsi ini hampir orang pendatang saya lebih banyak. Yang lebih dominan itu dalam sisi politik untuk DPR di menjelang pemilu 2024 ini. Kita ini kurang baik apa? Kapan kita lagi jadi mau maju DPR lagi di kalian punya daerah? Tidak mungkin. Jadi tolong, kami orang Papua ini bukan separatis. Pelaku usaha juga kalian ambil semua kalian sudah ambil. Itu bentuk kekecewaan kami orang Papua yang terhadap bangsa ini, Republik Indonesia. Tidak ada regulasi yang jelas bagi kami orang Papua untuk memproteksi hak dasar kami. Tidak ada aturan baku, aturan hukum yang diatur oleh undang-undang lewat paripurna yang disahkan oleh pemerintah pusat lewat DPR, lewat Senayan sana untuk memberikan hak veto untuk orang Papua betul-betul menjalankan otsus sesuai dengan apa yang Aceh mereka rasakan. Itu yang belum pernah ada lewat ruang dialog. Coba pemerintah Indonesia ambil langkah. Kami bukan ajang politik untuk digoreng dan diadu domba di negeri kami. Kami juga ingin setara dengan saudara-saudara kami yang lain. Loh, kami jadi objek kepentingan, bahkan pun kepentingan di Indonesia, bahkan pun kepentingan dunia internasional. Kami orang Papua sering digoreng terus dengan persoalan isu Papua Merdeka. Isu Papua Merdeka ini dari moyang kami sampai kami hari ini ada juga. Papua memang ingin merdeka karena itu bentuknya Belanda. Neunerat itu pada saat itu Belanda yang bentuk, mempersiapkan SDM Papua, mempersiapkan orang-orang tua untuk menduduki suatu negara yang moderat seperti itu. Tapi kepentingan Indonesia Soekarno masuk kemari untuk karena hasil bumi sudah dia dengan Presiden Amerika Serikat Jeff Kennedy kan sudah Freeport diserahkan, akhirnya Papua masuk ke NKRI. Sumpah Pemuda itu kan cuma dari Sabang sampai Ambon saja, tidak, Papua tidak termasuk, tapi Papua dikasih masuk ke dalam Sumpah Pemuda pada saat itu. Jadi kami orang Papua tidak sekeliru. Jadi hari ini adik-adik mahasiswa mereka menyuarakan itu suara kebenaran, bukan mereka menentang negara dan konstitusi negara, tidak ada. Jadi saya kasih tahu untuk ormas yang kemarin bilang kami melawan, kita tidak melawan. Saudara-saudara kalian yang ada di sini diperlakukan secara manusia. Hampir pelaku ekonomi yang ada di sini mereka semua, supir taksi sampai apa semua, dari birokrasi sampai DPR, hampir kalian punya orang-orang. Terutama kalian dari NTT lebih banyak yang migran ke tanah Papua, tersebar di seluruh tanah Papua. Jadi saya minta dengan hormat, kalian jaga kita punya saudara-saudara yang ada di NTT. Begitu pula kita juga jaga saudara-saudara ya kamu yang ada di tanah Papua. Tapi tolong tahu dirilah. Kamu di mana bumi kamu pijak situ kalian junjung. Jadi tolong jaga kami saudara-saudara. Mereka karena sekolah, bukan mereka jalan cari kerja seperti kalian orang-orang datang kemari cari kerja di sini. Beda. Mereka sekolah tuntut ilmu. Tapi karena ketidakpuasan yang mereka rasakan, orang tua mereka keluar sekolah tuh tuntut ilmu untuk buka wawasan pengetahuan mereka untuk kembali bangun daerah. Tapi kembali bangun daerah, orang-orang kalian sendiri sudah masuk tutup mereka punya lowongan. Ini yang sering salah. Karena negara ini tidak pernah memberikan ruang bagi kami orang Papua.
karena kepentingan politik dan sebagainya. Mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan, dan saya mohon untuk saudara-saudara ormas Garda Garuda apa yang ada di NTT, tolong persoalan itu pertama dan terakhir kali, tidak usah lagi ada tindakan kekerasan kepada adik-adik mahasiswa. Saya mohon yang hormat. Begitu pula yang ada di daerah menjelang Desember dan menjelang pemilihan Pilpres, bahkan pun legislatif, pesta demokrasi yang akan datang 2024, kami ajak masyarakat untuk kita jaga perdamaian antara satu sama yang lain. Semua suku bangsa yang ada di jalur tanah Papua ini kita menjaga perdamaian. Jangan karena ada persoalan kemarin di NTT digoreng lagi oleh kepentingan politik dan sebagainya untuk mengadu domba macam kemarin persoalan masalah rasisme. Akhirnya kasihan tempat-tempat yang ada di perkantoran yang dibangun oleh pemuka kita menjadi korban. Artinya kita yang susah sendiri lagi, kita yang kembali jadi susah sendiri lagi, karena generasi kita ini tidak melihat itu karya daripada pemimpin kita yang sudah tiada. Jadi saya mohon dan hormat kepada adik-adik, terutama ormas-ormas yang ada di Papua dan Papua Barat, bahkan Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua sana, orang jaga kedamaian, persatuan dan kesatuan untuk perdamaian untuk daerah kami masing-masing. Kita maafkan, ilaf sudah maafkan kepada saudara-saudara itu yang terjadi kemarin, tapi jangan terulang lagi. Untuk saya, mungkin itu dari saya selaku pemuda yang ada di Papua Barat, yang saya bisa mengamati dan saya bisa melihat itu yang sering itu yang terjadi. Terima kasih. Ya, bagaimana pesan kakak terakhir untuk kita orang punya saudara NTT yang saat ini tanah Papua yang sangat khawatir dengan persoalan yang ada di NTT terjadi hari ini? Jadi untuk saya, saudara-saudara NTT yang ada di NTT, bahkan pun yang tersebar di seluruh tanah Papua, untuk keluarga Flobamora, saya rasa bahwa kita dekat dengan keluarga Flobamora dan Bapak Kepala Suku, Bapak Clinton Talo, yang adalah Kepala Suku dan adalah orang tua juga bagi kami di Papua Barat ini, bahkan pun saudara-saudara Flobamora yang ada tersebar di 6 provinsi ini, tidak usah ragu. Nah, kalau memang negara anggap persoalan ini bahwa kami adalah satu bangsa di Republik ini, segera pemerintah Indonesia melangkah segera untuk buka ruang dialog untuk orang Papua, sehingga tidak antara kita menjadi Lex dan ceklok. Karena persoalan ini bukan persoalan antara NTT dengan persoalan orang Papua, bukan. Itu persoalan negara tentang kedaulatan bangsa di tanah Papua. Kalau memang Indonesia menganggap kami bagian daripada NKRI, uruslah kami baik-baik lewat jalur dialog. Seperti itu. Kalau memang Republik mau mengindonesiakan kami orang Papua, lewat jalur dialog. Terima kasih, itu saya mungkin saya tambahkan. Tuhan berkati.